Sorry ass DJ. Halo, berjumpa lagi di channel Yuli Suhandono. Baik, kali ini kita akan bahas bab statistika ya untuk buku wangsit ya. Oke. Saya langsung ambil mulai nomor 35. Untuk 34 itu mirip dengan 35. Oke ya. Jadi untuk nomor 35 ini UTBK tahun 2021. 4 bilangan bulat positif memiliki median 7 ya. 4 bilangan bulat positif teman-teman harus tahu ya. Bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Tapi di sini ada 4 bilangan yang mediannya 7. Median itu nilai tengah. Jadi kalau kita misalkan 4 bilangannya itu adalah A, B, C, D, anggap ini sudah terurut ya A, B, C, D-nya. Kemudian dari soal sudah diberitahu median. Median itu kan nilai tengah. Jadi karena ini ada 4 bilangan, berarti tengah-tengahnya antara B sama C. Cara nyarinya adalah B ditambah C dibagi 2 gitu ya. Ini hasilnya harus 7 karena diberitahu. Sehingga B plus C-nya kita tahu ini dikali silang 14. Nah, ini dari data yang kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah rata-rata keempat bilangan tersebut lebih kecil dari 6? Jadi kalau ada kata-kata apakah, maka di sini boleh jawab iya, boleh jawab tidak. Tapi iyanya harus iya konsisten, tidaknya harus tidak konsisten. Maksudnya gimana? Nggak boleh jawab iya dan tidak, harus pilih salah satu baru dianggap bisa menjawab. Oke ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah rata-ratanya kurang dari atau lebih kecil dari 6 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 1. Jangkauan sama dengan 3. Ingat, jangkauan adalah data terbesar kurangi data terkecil. Berarti jangkauan itu kalau melihat sini D kurangi A ya. D kurangi A 3. Nah, dari sini apakah kita bisa nyari rata-rata? Kita tahu ya rata-rata itu kan berarti A tambah B tambah C tambah D dibagi 4. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kita substitusi ke sini, oke, misalkan kita ganti D-nya itu atau A-nya itu sama dengan D-3 gitu ya. Kalau kita substitusi ke rata-rata, berarti kan rata-rata sama dengan A-nya kita tulis tetap, B plus C-nya kita ganti 14. Kemudian D-nya itu kan bisa diganti, ini pindah ke sana. D-nya adalah A ditambah 3. Kemudian dibagi 4. Nah, ini kalau kita jumlah berarti 17 plus 2A per 4. Nah, apakah ini bisa dicari? Nah, sekarang karena di data mediannya 7, ini sambil bayangin ya teman-teman ya. Mediannya 7 berarti kan di sini maksimal 7. Kemudian jangkauannya 3, ini dikurangi ini maksimal 3, berarti kalau misalkan di sini 7 juga kan mungkin boleh ya. Kalau di sini paling kecil 7, berarti di sini berapa? 4 ya. Jadi karena diketahui jangkauannya 3, mediannya 7, maka nilai A itu bisa dicari. Jadi A-nya itu paling kecil itu adalah 4 ya. Kenapa nggak boleh 1? Kalau ininya 1 berarti di sini 4 dong. Padahal mediannya 7 gitu maksudnya ya. Jadi kalau ini 1 nggak mungkin, 2 juga, ininya 5 nggak mungkin. Berarti ininya itu atau D-nya itu paling kecil itu sama kayak median. Kan mungkin saja nih datanya ini kembar semua 777 mungkin kan ya. Sehingga mediannya tetap 7. Berarti kalau ini 7, ini 4. Kalau ini 8, ini 5. Kalau ini 9, berarti di sini 6.
Kalau di sini 10, di sini tuh 7. Mungkin nggak 7? Nah, mungkin ya, karena di sini mediannya tuh 7. Berarti A-nya itu kemungkinannya 4, 5, 6. Nah, kalau kita substitusi ke sini, ya, A ini kalau disubstitusi ke sana, maka rata-ratanya misal 4 masuk sini, 8. 8 ditambah 17, 25. 25 dibagi 4, 6 lebih. Gitu ya. Kalau 5 masuk sini, berarti 6 lebih juga. 6 masuk sini, hasil rata-ratanya 6 lebih juga. Maka, kalau ini diganti 7 pun, tetap ini akan 6 lebih juga. Gitu ya. Sehingga, rata-ratanya pasti lebih dari 6. Nah, kalau kita dapat simpulkan pernyataan 1 menghasilkan ini, bisa jawab nggak ini? Bisa, karena ini berlawanan dengan ini, maka jawabannya apakah rata-ratanya kurang dari 6? Tidak. Tapi kan pasti tidak ya. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab. Gitu ya. Sekarang untuk pernyataan 2, diketahui 3 di antara 4 bilangan tersebut sama. Karena mediannya 7, maka ada kemungkinan ada yang sama dengan 7. Ya, nggak mungkin nggak ada yang nggak sama 7. Misal, apakah ketiganya 8? Misal ini 8, 8, 8. 7-nya di sini. Berarti mediannya nggak 7 dong. Paham ya? Kalau misalkan ketiga angkanya atau bilangannya itu 6, 6, 6, 6. Mediannya 6 dong, nggak 7. Berarti dipastikan ketiga bilangan itu pasti 7. Nah, ada 2 kasus. Kasus yang pertama, kalau misalkan A, B, C-nya yang 7, berarti kan 7, 7, 7, terus D. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Ya, kemungkinan yang pertama ini. Sehingga rata-ratanya itu kan 7 tambah 7 tambah 7 tambah D dibagi 4. Gitu ya. Ini kalau kita hitung 21 plus D per 4. Nah, D-nya berapa? D-nya bebas. D-nya bisa 8, 9, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika D-nya itu lebih dari 7, maka rata-ratanya, misal nih ini 7. Ini 8 ya. Atau 7,5. Kan nggak boleh 7,5. Karena bilangan bulat, ingat ya. Jadi kalau misalkan D-nya 8, berarti ini 29 dibagi 4. 29 dibagi 4 itu kan 7 lebih, gitu ya. Kemudian ini diganti 8, diganti 9, 30. 30 bagi 4 juga 7 lebih. Berarti dipastikan rata-ratanya itu lebih dari itu 7. Nah, itu kasus yang pertama kalau ini ABC-nya yang 7. Sekarang untuk kasus yang kedua, kalau yang BCD-nya 7, berarti A 7, 7, 7. Maka rata-ratanya berapa? A ditambah 21 per 4. Nah, A-nya itu kan boleh 1 sampai 6. Nggak boleh 7 ya, karena hanya ada 3 angka yang sama. Nah, ini berapa nih? Gitu ya. Kalau A-nya itu mulai dari 1, kita bisa coba-coba ya. Jadi A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau dicek di rata-rata, rata-ratanya kalau ini diganti 1, berarti 22 per 4. 22 per 4 itu berapa? 5 koma, gitu ya. 5 koma, bla bla bla, gitu ya. Kemudian kalau 2-nya masuk, 23 dibagi 4 masih 5 koma juga. Kalau 3-nya masuk, 24 dibagi 4 ternyata 6. Jadi rata-ratanya bisa 6 juga. Kemudian kalau 5 masuk sini, berarti 26 bagi 4, maka rata-ratanya bisa 6 lebih. 6 masuk sini, 27 dibagi 4 juga 6 lebih. Nah, berarti ada 3 macam rata-rata. Bisa 5 lebih, bisa 6, bisa 6 lebih. Apakah bisa menjawab ini?
Tidak bisa, karena dia bisa sama dengan 6, bisa kurang dari 6, bisa lebih dari 6. Maka pernyataan 2 karena menghasilkan ini, maka tidak cukup menjawab. Karena nggak konsisten. Nggak konsisten kurang dari aja atau lebih dari aja. Malah dia ada 3 macam. Bisa kurang dari, bisa sama dengan, bisa lebih dari 6. Paham ya teman-teman ya? Oke, sehingga jawabannya pernyataan 1 saja cukup, itu adalah yang A. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 36 ya. Nomor 36. Jadi diberitahu di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan pasien yang bisa menahan nafas ya. Jadi dalam durasi 30 sampai 45 itu ada sebanyak 72 orang gitu ya bacanya ya. 45 sampai 60 detik itu ada 65 orang yang kuat menahan nafas gitu. Oke, kita suruh membandingkan kuantitas P dan Q. Di sini kuantitas P mintanya adalah banyaknya pasien yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik. Nah, kita cari dulu nih, 65 detik itu tempatnya di mana? Kita tahu 65 detik tempatnya di sini, teman-teman. Nah, ya. Jadi kita cari dulu banyak orang yang bisa menahan nafas lebih dari 60 di interval ini. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya tulis lagi di sini 60 T sampai 75 itu kan banyaknya 36 orang. Tapi kita butuhnya hanya lebih dari 65 detik. Nah, lebih dari 65 detik. Kalau ini kita cari rentangnya berapa? Kan kita mintanya adalah 65 sampai 75. Nah, ini berapa orang gitu ya. Jadi caranya gini. Kita cari dulu rentangnya 60 sampai 75 itu kan 15 ya. Sedangkan 65 sampai 75 itu 10. Nah, tinggal kita bandingkan aja. Terus di sini 36, maka X-nya berapa? Nah, gitu ya. Ini bisa disederhanakan, dibagi 5, 3, 2, ini bisa disederhanakan lagi 1, 12. Sehingga ketika dikali silang, maka X-nya 24. Jadi, banyak orang yang bisa menahan nafas lebih dari 65 di sini, itu ada 24 orang. Nah, berarti kan yang di sini juga dihitung ya, karena mintanya lebih dari 65. Maka P itu 24 tinggal ditambah 27. Maka hasilnya 51. Kalau kita bandingkan dengan Q-nya juga 51, maka sama. Jawabannya yang C. Gampang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 37. Jadi di sini ada tabel. Ya, ada kelas A dan gabungan kelas A dan B yang menunjukkan banyaknya buku novel yang dimiliki gitu ya. Jadi karena kelas B-nya nggak ada, kita butuh tambahkan di sini kelas B ya. Nah, ini kita butuh ini kelas B. Oke, kelas B-nya di sini kalau kita isi sesuai dengan data. Ini kelas A-nya 9, kelas A tambah kelas B 9, berarti kelas B-nya nggak ada 0. Ini selisihnya 6. Ini selisihnya 7. Ini selisihnya 8. Ini selisihnya 9. Jadi banyak kelas B ini ya. Nah, setelah itu tinggal kita cek pernyataan mana saja yang bernilai benar. Gitu ya. Oke, yang pertama. Modus banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Jadi modus itu apa? Banyak orang atau banyak anak yang terbesar. Jadi dari tabel ini, misalnya lihat kelas B. Mana yang terbesar anaknya paling banyak? 9. Berarti modusnya untuk kelas 9 itu adalah 4. Gitu ya cara bacanya ya. Jadi kalau kita ini modus kelas B itu adalah
4. Kemudian modus kelas A, kita lihat di sini anak yang terbanyak 9 di sini. Modusnya berapa? 0 ya. Jadi banyak buku novelnya 0. Jadi modusnya di sini 0. Nah, apakah sama di sini? Apakah lebih besar? Benar ya, ini lebih besar dari ini. Sehingga pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua, median banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Tadi kita tahu modusnya 4 ya, kelas B ya. Sekarang cari mediannya. Median kelas B. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah apa? Banyak anak. Kelas B ini tadi, kalau di jumlah berapa ini? 13 sama ini 21 sama ini 30 ya. Karena jumlahnya 30, berarti 30 dibagi 2 itu kan 15. Jadi medianya ada di antara 15 sama 16. Nah, kita cari nilai data antara 15 sampai 16 itu di mana? Jadi dia ditambah dari atas ya, kumulatif. Ini ditambah ini 6, ditambah ini 13. Nah, ditambah ini 21. Berarti medianya ada di dalam sini. Jadi data di antara 15 sama 16 itu kan ada di sini. Kalau di sini tadi masih tahunnya 13. Maka medianya berapa? Seret 3. Gitu ya cara bacanya ya. Jadi median B3. Tadi sudah kita cari modus B-nya 4. Median banyak buku kelas B lebih kecil. Apakah ini lebih kecil daripada ini? Ya, benar ya. Benar juga ya teman-teman ya. Jadi cara bacanya gitu. Jadi kalau bingung diulang-ulang lagi. Yang ketiga, modus banyak buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Jadi kita cari dulu modus gabungan itu berarti A tambah B-nya ya. Oke. Modus gabungan ini terbesarnya 15, berarti modusnya di sini 4. Cara bacanya gitu. Kemudian mediannya kelas A. Median kelas A. Kelas A totalnya berapa? Ini 19 ditambah 11, 30 juga. Berarti kita cari data yang di antara 15 sampai 16. Ini kita tambah dulu. Oh, ternyata ini tambah ini 16. Berarti mediannya ada di dalam sini. Berapa? 1. Gitu ya. Jadi median kelas A-nya 1. Nah, modus banyak buku, apakah ini 4 kalinya ini? Iya, berarti pernyataan 3 juga benar. Kemudian pernyataan yang keempat. Jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Ingat, jangkauan kelas A. Jangkauan itu kan terbesar kurangi terkecil ya. Tapi kita lihatnya langsung di sini. Kelas A. Oh, ini ada orangnya semua. Berarti memilih terbesarnya yang mana? Yang 4. Ya, jadi langsung melihat di sininya. 4 terkecilnya 0. Sehingga 4 dikurangi 0 itu 4. Sedangkan jangkauannya yang B. Oh, ternyata ada yang nggak milih. Berarti yang kita lihat di sini. Yang milih-milih tok ini ya. Nah, dari yang milih-milih ini itu 1 sampai 4. Berarti jangkauannya 4 kurangi 1, 3. Ya. Apakah jangkauan yang dimiliki A lebih besar daripada B? Ini lebih besar daripada ini. Benar juga gitu ya. Sehingga karena benar semua, jawabannya yang E. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 38. Ya, ini UTBK tahun 2022 masih. Jika bilangan asli, ingat ya, bilangan asli dimulai dari berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. A5, B, C, 7, D, 8, 8 tidak punya modus. Nah, ini teman-teman harus paham dulu nih. Tidak punya modus, itu artinya bukan hanya nggak punya kembar. Loh, lihat di sini, ada yang kembar nih. Tapi kok tidak punya modus?
Jadi kalian harus memahami dulu, tidak punya modus itu yang pertama tidak ada yang sama sekali. Jadi nggak ada yang sama datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu kan nggak ada yang sama, berarti nggak punya modus. Tapi yang kedua tidak punya modus itu artinya boleh gini. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah ini tidak punya modus juga. Ya, karena yang sama-sama ini jumlahnya sama, paham ya? Tapi misalkan di sini ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, modus itu kan banyak, ada data yang paling banyak dibanding yang lain. Jadi misalkan ini ada, tak kasih koma 3 lagi, maka dia punya modus. Modusnya apa? 3. Tapi kalau ini nggak ada pembanding, ini 2, ini 2, ini 2. Ada nggak yang lebih banyak daripada itu? Nggak ada, berarti ini nggak punya modus juga. Nah, untuk data ini tadi, A5BC7D88, karena ada yang sama, 88 berarti nanti harus ada yang sama juga. Ini harus sama, ini harus sama, ini harus sama. Karena ini tadi bilangan asli ya. Berarti kita tahu langsung A-nya berapa di situ? A-nya 5, B-nya pasti 6, C-nya juga 6, D-nya 7. Nah, tinggal masukkan ke pertanyaannya. Nilai dari A plus D per B plus C, A-nya 5, D-nya 7, B-nya 6, C-nya 6. Jadi ini 12 per 12 1. Maka jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pahami tidak punya modus tadi ini ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 39. 39 ini mirip kayak nomor 38 ya. Jadi di sini ada bilangan asli terurut. Terurut itu sudah dipastikan ini dari kecil ke besar. Beda dengan berurutan. Jadi ingat ya, kalau berurutan berarti selisihnya 1. Tapi kalau terurut itu dari kecil ke besar. Tidak memiliki modus lagi. Ya. Berarti ada dua macam tadi ya, tidak ada yang sama atau ada yang sama tapi berjumlah sama, gitu ya. Oke, kalau kita cek di sini, kita belum melihat ada yang sama. Tapi misalkan kalau kita kasih angka yang beda-beda semua, mungkin nggak? Misal, karena ini bilangan asli, contoh misalkan A-nya diisi 3, misalkan nggak boleh sama ya. Ini 3, berarti kan ini ada 3, pasti ada yang sama. Kalau ini diisi 4 nggak mungkin karena ini sudah terurut. Maka dipastikan tidak memiliki modus data ini, itu pasti ada yang sama kayak nomor 38 tadi. Paham ya? Sehingga kalau kita kelompokkan ini pasti sama, ini sama, ini sama, ini sama. Sehingga A-nya di situ adalah 2, B-nya 3, C-nya 7, D-nya 9. Pertanyaannya adalah BC min AD. B-nya 3, C-nya 7, A-nya 2, D-nya 9. Berarti 21 kurangi 18, 3. Oke, sehingga jawabannya yang C. Oke, selanjutnya untuk nomor 40. Ini masih mirip 38 dan 39. Jika bilangan asli terurut A22, B5, C, D99 tidak memiliki modus, maka nilai A plus B per C plus D adalah titik-titik. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini jelas ada yang sama, 99, 22. Nah, mungkin nggak A-nya 1, bilangan asli kan mulai dari 1 ya. Kalau A-nya 1, berarti satunya ini nggak punya teman yang sama, padahal di sini ada yang sama. Maka A-nya nggak mungkin 1, maka dipastikan A-nya juga 2. Kalau A-nya 2 berarti ada 3 yang sama, sehingga 9-nya juga ada 3 yang sama. Ini juga sama. Maka bisa kita lihat A-nya di situ 2, B-nya 5, C-nya juga 5, D-nya 9. Nah, pertanyaannya kan A plus B per C plus D. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 5, D-nya 9.
maka ini 7/14 adalah 1/2. Maka jawabannya yang C. Gampang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 41, ini UTBK tahun 2023 ya teman-teman ya. Oke, di sini ada nilai matematika kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini sudah diketahui semua kecuali ada kelompok 3, di sini ada Z ya. Oke, sekarang kita jabarkan informasi yang ada di teks ya. Kalau kita jabarkan 3 kali rata-rata nilai kelompok 3, berarti 3 kali rata-rata kelompok 3, harusnya gitu ya, ditambah 2 kali median dari kelompok 2, berarti 2 kali median kelompok 2, sama dengan 4 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan 2, berarti kelompok 1 plus 2, dan kelompok 2 ditambah 1 gitu ya, berarti nulisnya ini plus 1 gitu ya. Nah, untuk menjabarkan ini kita cari dulu satu persatu ya, baru nanti kita balik lagi ke sini. Jadi yang pertama kan kita suruh ngecek apakah Z-nya min 4, apakah rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari Z, median gabungan data kelompok 1 dan kelompok 3 adalah Z, berarti tugasnya nyari Z. Dapat Z dari mana? Dari sini ya, jabarin ini. Tapi sebelum jabarin ini kita cari dulu masing-masing rata-rata kelompok 3. Kita cari dulu kelompok 3, rata-ratanya kan ini ditambah semua dibagi 4 gitu ya, berarti 1 tambah 6 tambah Z tambah 10 dibagi 4. Ini belum bisa dicari karena ada Z-nya, berarti ini kalau dihitung 17 plus Z per 4, ini belum bisa ketemu. Kemudian mediannya kelompok 2, median itu nilai tengah ya, karena ini sudah urut, tengah-tengahnya itu kan 7, karena ini ada 5 data, berarti mediannya 7. Kemudian di sini ada median kelompok 1 dan kelompok 2 digabung, berarti karena ini kalau digabung berarti ada 10 data, tengah-tengahnya yang mana, maka kita perlu urutkan ini dari kecil ke besar dulu ya. Jadi kelompok 1 dan 2 itu kalau diurutkan datanya jadi 1, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7-nya ada 3 kali, kemudian 8, 10-nya ada 2 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 ya. Baru karena 10 data, maka tengah-tengahnya di antara data ke-5 dan ke-6. Berarti di sini ini mediannya. Nah, ini adalah median 1 dan 2. Karena antara 7 sama 7, tetap mediannya juga tuh 7. Nah, dari situ kita substitusi ke sini lagi, teman-teman. Jadi kita balik lagi ke sini. Oke, 3 kali ini berarti kan 3 kali 17 plus Z per 4 ditambah 2 kali 7 sama dengan 4 kali 7 plus 1. Ini kalau kita hitung berarti 51 plus 3Z per 4 ditambah 14 sama dengan 28 sama ini 29 gitu ya. Ini kalau dikurangi jadi 15, maka 51 plus 3Z itu adalah 15, ini dikurangi dikali 4, kali silang ya, sehingga 3Z sama dengan ini adalah 60 kurangi 51, berarti 9, sehingga Z-nya ketemu 3. Nah, kalau Z-nya sudah ketemu 3, kita tinggal ngecek pernyataan 1, 2, 3 mana aja yang benar. Kalau kita lihat pernyataan 1, apakah Z-nya itu min 4? Salah ya. Pernyataan 2, rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari Z.
rata-rata kelompok 3 kurang dari Z. Karena Z-nya 3, kita masukkan ke sini, rata-rata kelompok 3 kalau kita cari, berarti kan 17 ditambah 3 per 4, 5 ya. Karena 20 dibagi 4 itu 5. Apakah 5 kurang dari Z? 5 kurang dari 3? Salah juga ya. 5 kurang dari 3 itu salah. Karena 1 salah, 2 salah, kan di sini nggak ada 3 aja. Berarti dipastikan pernyataan 3 nggak perlu dicek ya. Jadi jawabannya pasti yang A. Oke, selanjutnya untuk nomor 42. Ini UTBK tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi sepertinya ini lebih mudah daripada tahun sebelumnya. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut, 3, 5, 6, 6, 6 dan seterusnya. Berapakah banyak pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, sekarang kita cek. Median kumpulan data sama dengan modus. Median itu kan nilai tengah ya. Kita hitung dulu ini ada berapa banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena genap, 12 dibagi 2 kan 6 ya. Berarti diantara 6 sama 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diantara 6 sama 7 berarti diantaranya 6 dan 7 ini. Berarti pernyataan 1 medianya itu kan 6 tambah 7 bagi 2. Hasilnya adalah 6,5 ya. Sedangkan modusnya, modus itu cari yang paling banyak. Di sini yang paling banyak 6, sehingga modusnya 6. Nah, apakah sama? Tidak, berarti pernyataan 1 salah ya. Kemudian pernyataan 2, rata-rata kumpulan data kurang dari 6. Kalau kita cari rata-ratanya ini semua, berarti ya ditambah semua. 3 tambah 5 tambah 6-nya kali 4 tambah 7-nya kali 3 tambah 8-nya kali 2 tambah 9. Boleh gini ya. Dibagi 12. Nah, ini kalau kalian hitung teman-teman, itu ketemunya 6,5 ya. Oke, ketemunya 6,5 sehingga apa? Rata-rata kumpulan data kurang dari 6. Apakah ini kurang dari 6? Salah juga ya. Jadi pernyataan 2 juga salah. Nah, kalau 1 salah, 2 salah, 3 nggak usah dicek. Maka kita ngeceknya langsung atau cek sekalian ya. 3, karena ini bukan yang 1, 2, 3 itu bukan ya. Oke, kita cek juga yang pernyataan 3. Modus kumpulan data kurang dari jangkauannya. Modusnya kan tadi 6. Jangkauan ini data terbesar kurangi terkecil. 9 kurangi 3, 6. Nah, apakah ini kurang dari ini? Enggak, salah juga ya. Harusnya sama. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang keempat. Median kumpulan sama dengan rata-rata. Mediannya tadi sudah kita cari 6,5. Rata-ratanya juga 6,5. Nah, ini baru benar. Pernyataan 4 benar. Maka berapakah banyak dari 4 ini yang benar? Hanya 1 ya. Jadi jawabannya yang B, hanya 1 pernyataan yang benar. Oke, selanjutnya untuk nomor 43. Ini hampir mirip dengan 42 ya. Sekumpulan data ini sudah diurutkan dari kecil sampai besar. Kita suruh nyari mana saja pernyataan 1 sampai 4 yang benar ya. Jadi suruh nyari berapa banyak pernyataan ini yang benar. Ya tinggal kita cek masing-masing ya teman-teman ya. Jadi yang pertama suruh nyari rata-rata. Berarti rata-rata itu kan ditambah semua ya. 20 tambah 30 tambah 30 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 55 dibagi banyak data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau kalian hitung, itu ketemunya 38,125. Gitu ya. Saya yakin kalau ngitung gini bisa ya. Oke, apakah 38 ini kurang dari 40? Berarti benar. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2. Median kumpulan data lebih dari modus.
mediannya berarti di antara 4 sama 5 ya. Itu 2, 3, 4 di antara ini sama ini. Sehingga mediannya itu 35 tambah 40 dibagi 2. Ya, tengah-tengahnya. Ini kalau dihitung mediannya ketemu 37,5. Sedangkan modusnya mana yang kembar? Lebih paling banyak 30 ada 2. Nah, berarti 30 ya. Modusnya 30. Median kumpulan data lebih dari modus. Ini lebih dari ini benar juga ya. Oke, pernyataan 2 benar. Sekarang pernyataan 3. Modus kumpulan data lebih dari jangkauannya. Kita cukup nyari jangkauan besar kurangi kecil. Ini adalah 35. Apakah modus ini lebih dari ini? Salah ya, harusnya kurang dari. Oke, kemudian nomor 4. Pernyataan 4, jangkauan kumpulan data lebih dari median. Jangkauannya tadi 35, medianya ini apakah lebih dari? Salah ya, ini dibanding ini kan harusnya kurang dari. Sehingga pernyataan 4 salah. Maka berapa banyak yang benar? Ada 2 pernyataan yang benar ya. Maka jawabannya yang C. Oke teman-teman, mungkin untuk materi statistik ini saya jelasin sampai nomor 43. Nanti untuk yang pada diksi bisa kalian pelajari sendiri. Semoga bermanfaat, semoga masuk PTN tahun ini. Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa lagi di bab selanjutnya.